Setelah diumumkan pada Kamis pekan lalu, 9 orang perempuan yang masuk dalam panitia seleksi pimpinan KPK akhirnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka sore tadi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan hingga saat ini pihaknya masih mendalami kasus pembunuhan Angelin. Pihak kepolisian masih menetapkan satu tersangka yaitu Agus dan sedang mendalami keterlibatan ibu angkat Angelin. Dua karyawan PT Nestle Indonesia meninggal dunia dalam insiden lift jatuh di gedung Nestle kemarin. Bagaimana sikap keluarga korban terkait kecelakaan ini? Sudah sejauh mana perkembangan di KPU Simalungun? Ya, Zelda. Kapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Sriono didemo warga saat melayat ke rumah korban yang tewas dalam kerusuhan yang terjadi Minggu malam. Warga menuntut Kapolda segera menangkap pelaku penembakan warga dan pelaku kekerasan seksual terhadap seorang anak. Kerja keras selama bertahun-tahun berbuah manis. Setelah menabung selama 10 tahun, seorang pencari rumput di Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise beserta Komnas Perlindungan Anak mengunjungi kelima anak yang diduga ditelantarkan orang tuanya di rumah aman di kawasan Jakarta Timur. Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan hak asuh kelima anak ini akan dialihkan kepada keluarga pengganti dengan ketentuan tertentu. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar paripurna pagi ini dalam rangka hari ulang tahun DPR ke-70. Ketua DPR Setia Novanto memberikan pidato ulang tahun laporan kinerja DPR masa sidang 2014-2015 yang dihadiri 323 anggota dewan. Kita bergabung dengan Heranov Al-Bashir di gedung KPK, maksud kami di gedung DPR. Krisis air akibat musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta justru menjadi berkah tersendiri bagi penjual air tangki. Memasuki puncak musim kemarau, omset penjual air tangki bisa mencapai Rp2 juta dalam sehari. Pengguna media sosial langsung bereaksi sesaat setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh kuasa hukum Ketua DPR Setia Novanto. Masyarakat mengecam tindakan Novanto dalam hashtag atau tagar Save Sudirman Said. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan MKD Jumat Girsang diperiksa Kejaksaan Agung hari ini terkait dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh Ketua DPR Setia Novanto dalam lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Yang Kakatria di Kejaksaan Agung yang Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan MKD Jumat Girsang diperiksa Kejaksaan Agung hari ini terkait dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres oleh Ketua DPR Setia Novanto dalam lobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Yang Kakatria di Kejaksaan Agung. Tangan apa yang diberikan Junimat Girsang kepada Kejaksaan Agung? Pemirsa, hari ini warga negara berdaulat menggunakan hak pilihnya menentukan kepala daerah di 264 daerah. Sekalipun hak pilih merupakan hak dasar, tapi rakyat harus menjaga tidak dirampas seperti pada pilkada sebelumnya. Ya, pemirsa, pelaksanaan pilkada di Kabupaten Serang bagian timur Maluku sudah berakhir dan saat ini proses penghitungan suara di TPS. Surat suara sisa di TPS langsung dimusnahkan oleh petugas dan para saksi. Sementara itu, Panwaslu juga menemukan beberapa pelanggaran dan kita akan tanyakan atau kita akan cari tahu informasi lebih lengkap bersama kontributor Metro TV Hamdi Jembot di Ambon, Maluku. Hamdi, temuan pelanggaran apa? Laporan yang masuk dari penyelenggaraan pilkada di sejumlah daerah, juga tadi ada salah satu contoh kota besar yakni di Surabaya. Nanti kita akan lihat di Medan juga Dan juga agar lebih tertib. Kejahatan seksual pada anak di bawah umur kembali terjadi di Malang, Jawa Timur. Seorang penjual mainan di lingkungan sekolah diamankan polisi karena dilaporkan telah melakukan pelecehan seksual terhadap 5 siswi sekolah dasar saat tersangka menjajakan dagangan. Kita kembali memantau arus mudik. Kali ini kita akan melihat bagaimana pantauan arus lalu lintas di Pejagan dan juga di Garut bersama dua reporter kami. Kita akan ke Sari. Pelaku penembakan yang menewaskan anggota Brimob di Lampung berhasil ditangkap Polda Lampung di Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Satu dari 4 pelaku yang menjadi eksekutor tembak anggota Brimob tewas tertembak polisi. Kita terhubung melalui sambungan telepon dengan staf khusus Menteri Perhubungan Hadi Jurait. Pak Hadi, selamat sore. Selamat sore, Jonan. Pak Hadi, ini ada ribuan penumpang yang terlantar sejak kemarin tanpa mereka diberikan informasi yang jelas kapan akan diberangkatkan, apa yang akan terjadi, mau pindah maskapai pun bagasi tertahan, mau refund